Hei sampean, pesen apa sing sampean gawa ning gunung iki? Juput barang iki, ojo wedi karo apa sing kadedean ing undak-undakan. Lanjutin aja le, ndak usah takut. Wih, ilmu baru. Keren juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Sumar Aldi Wijaya, atau biasa dipanggil Umang, dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu, tidak aneh, banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Merbabu cukup populer bagi kalangan pendaki. Secara administratif, Gunung Merbabu terletak di antara Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan juga Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Gunung Merbabu berada pada ketinggian 3.145 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Gunung Merbabu dikenal melalui naskah-naskah masa pra-Islam sebagai Gunung Damalatung atau Gunung Pamarihan. Di lerengnya pernah terdapat pertapaan terkenal dan pernah disinggahi oleh Bujangga Manik pada abad ke-15. Menurut etimologi, Merbabu berasal dari gabungan kata, yaitu meru berarti gunung dan abu berarti abu. Gunung Merbabu ini pernah meletus pada tahun 1560 dan juga 1797. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. Hoodie maupun topi ini adalah produk dari Hoodieku. Dan Hoodieku merupakan produk asli dari Indonesia. Gimana sih cara dapetin semua produk Hoodieku ini? Teman-teman semua langsung aja pergi ke marketplace yang tersedia, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, maupun Instagramnya Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih keren dan juga lebih fashionable? Nih, gue rekomendasiin Hoodieku aja. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Ray ketika melakukan pendakian ke Gunung Merbabu pada tahun 1998. Pada pendakian kali ini berjumlah 6 orang, yaitu Ray, Sio, Lukman, Polan, Nando, dan juga Eriko. Pada tanggal 7 Juli 1998, yaitu tepatnya tanggal merah dan juga momen kenaikan kelas 3 SMA, mereka berenam ketemuan di titik kumpul yaitu stasiun Kota Beos di jam 10 pagi. Sesampainya di stasiun kota, mereka makan pecel dan gorengan terlebih dahulu di peron stasiun. Singkat cerita, selepas jam 2 siang, akhirnya kereta yang mereka naiki bergegas menuju ke Magelang. Gak usah ditanya kondisi kereta pada zaman dulu, yang pastinya penuh sesak dan banyak pedagang di dalam gerbong kereta. Hal inilah membuat mereka berenam selalu bergantian menjaga tas ranselnya. Waktu udah menunjukkan di jam 7 malam. Kereta mereka baru sampai di stasiun Cirebon. Biasanya di stasiun Cirebon ini ya, kereta ekonomi ini akan berhenti lama untuk pengecekan mesin dan juga lain-lain tuh teman-teman semua. Nah, di sini mereka gunakan untuk membeli makanan di seberang stasiun Cirebon tuh, yang berada di dekat pintu masuk stasiun.
Setelah membeli makan, barulah mereka kembali ke dalam gerbong kereta. Sesampainya di dalam gerbong kereta, ternyata ada seorang wanita seumuran 40 tahun duduk di sebelah Lukman dan juga si Ray. Pandangan wanita ini kosong dan terus saja menunduk. Hampir 5 menit lamanya, tiba-tiba wanita itu memberi sebuah kertas ke Lukman dan juga Ray itu. Dan kertas tersebut bertuliskan aksara Jawa. Kemudian wanita tersebut berdiri tuh sambil ngomong ke Ray dan juga si Lukman. Ojo lali oleh sampean masuk pelataran waktu tulis tanam iki di tanah. Kemudian wanita tersebut berjalan meninggalkan Ray dan juga Lukman. Gak beberapa lama setelah wanita tersebut menghilang, terdengar suara peluit panjang yang artinya adalah kereta mereka akan berangkat kembali. Singkat cerita, entah sampai di stasiun mana, Ray terbangun dari tidurnya. Karena kaki Ray ini kesenggol oleh penjual nasi yang lalu lalang. Dan ternyata seorang ibu-ibu dengan menatap Ray dan ngomong tuh, "Sampun Gusti Kanjeng." Kemudian ibu penjual nasi tersebut meninggalkan Ray seperti orang yang ketakutan. Pada saat itu Ray nggak ngerti bahasa Jawa, tapi Ray ingat betul omongan dari beliau. Waktu sekitar setengah 12 malam ya, mereka berenam masih berada di kereta. Gak banyak suara dari penumpang lain tuh, karena kebanyakan sudah terlelap dalam mimpi. Akhirnya Ray dan Polan duduk di bagian bordes kereta atau sambungan antar gerbong gitu ya, dengan dialasi oleh koran. Sementara 4 teman lainnya udah dapat tempat duduk. Dan gak lama kemudian Lukman manggil Ray dan Polan tuh ya saat itu. "Woi Ray, Lan, ada yang kosong nih." Ternyata ada kursi kosong di sebelah Lukman. Akhirnya Ray dan juga Polan langsung ngangkat ranselnya menuju ke arah Lukman. Singkat cerita, sampailah mereka di stasiun Lempuyangan di jam 2 dini hari. Teman dari Eriko ternyata udah nunggu di depan stasiun tuh teman-teman semua, sambil bawa mobil pick up milik pamannya Eriko. Akhirnya mereka semua langsung naik ke mobil bak itu dan langsung bergegas menuju ke Magelang. Sekitar beberapa jam di atas mobil pick up ya. Akhirnya mereka sampailah di base camp Wekas di pagi hari. Di sini mereka langsung sarapan dan juga packing ulang. Dan gak lupa juga untuk mengurusi Maksi terlebih dahulu. Paman Eriko yang bernama Pak Lediran memberikan nasihat ke semuanya tuh. Jangan sembrono di gunung, saling asa, asi, asuh bila perlu. Dan tepat di jam setengah 10 pagi, akhirnya mereka memulai pendakian. Nah, trek dari base camp menuju ke pos 1 ini akan melewati rumah warga dan ladang penduduk terlebih dahulu. Gak jauh selepas pemukiman warga, terdapat makam di samping jalur. Kemudian Eriko memberikan instruksi. Di depan ada makam Kasupuhan, jaga tutur kata ya. Setelah melewati makam tersebut, jalur sudah mulai menanjak dengan tanah yang padat. Setelah 2 jam lamanya, akhirnya mereka berenam sampai di pos 1. Di pos 1 ini, mereka gunakan untuk istirahat sejenak. Dan tak berselang lama, sekitar 5 menit lamanya ya, akhirnya mereka lanjutkan perjalanan kembali menuju ke pos 2. Nah, dari pos 1 menuju ke pos 2, treknya juga hampir sama tuh teman-teman semua, yaitu berupa tanah yang padat. Dan singkat cerita saja ya, sampailah mereka di pos 2. Nah, di pos 2 ini ada tanah lapang yang luas gitu kan, dan cocok untuk mendirikan tenda. Dan terlihat juga ada beberapa tenda dari pendaki lain di pos 2 ini. Di pos 2 ini mereka gunakan untuk istirahat sejenak dan hanya ngelonjorin kaki aja. Kemudian Eriko memberi aba-aba tuh. Sebentar lagi hujan nih, siapin ponconya ya semuanya. Nah, mereka berlima nih saling tatap-tatapan. Kenapa sih saling tatap-tatapan? Karena cuaca pada saat itu sangatlah cerah. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos berikutnya. Dari pos 2 menuju ke pos berikutnya, jalurnya ini berupa bebatuan bercampur tanah dan berkelok. Setelah 3 jam lamanya,
akhirnya mereka sampai di persimpangan tuh. Di sini ada 3 persimpangan pertemuan jalurnya, yaitu jalur Rekas, jalur Cuntel, dan juga jalur Tekelan. Di pos persimpangan ini, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil ngerokok sebatang, 2 batang, sebungkus, 1 slop, 1 pabrik. Dan setelah dirasa istirahat ini sudah cukup, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan mengambil jalur ke arah kanan yang menanjak. Singkat cerita, hari mulai sore. Dan benar saja ucapan dari Eriko. Tiba-tiba angin mulai kencang dan mendung. Disinilah awal teror dimulai. Sekitar 20 menit berjalan. Tiba-tiba, Sio dan Nando yang berada di posisi belakang itu hilang. Nah, mereka berempat ini panik dan teriak-teriakan tuh sambil manggil namanya Sio dan juga Nando. Sio, gitu. Nando, terus saja berulang gitu kan. Dan sekitar 5 menit kemudian, Sio dan Nando muncul dari kabut dengan pandangan kosong dan sambil nunduk. Di sini, Ray nggak ada rasa curiga sama sekali. Yang penting, temannya udah ketemu. Karena hari udah mau gelap, akhirnya Ray nyalain senter dan Polan nyalain lampu badainya. Di saat Ray dan juga Polan lagi siap-siapin lampu penerangannya, tiba-tiba Sio ini jongkok sambil ngeluarin cermin tuh. Nah, cermin tersebut ditunjukkan mereka berempat dan cerminnya itu mengarah ke bawah jalur. Dan ternyata terlihat samar-samar ada sosok anak-anak kecil dan bapak-bapak tua dengan ikat kepala. Dan ketika Ray menolehkan pandangan dari cermin, ternyata sosok tersebut gak ada. Di sini Ray mulai merasa ada sesuatu yang gak beres. Bulu kuduk pun seketika itu berdiri semua, dari atas kepala sampai bawah kaki. Gak lama setelah kejadian tersebut, tiba-tiba hujan turun dengan intensitas yang sangat sedang. Dan di saat hujan itu, mereka terus melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Jalur yang akan mereka lalui adalah perbukitan dengan trek naik turun yang biasa disebut trek punggungan sapi. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba Nando nangis dan karena tuh udah gak kuat jalan gitu. Sedangkan si Lukman yang dari tadi diam, tiba-tiba ketawa sendirian. Di sini, suasana mulai mencekam. Banyak suara liris panjang perjalanan dan seperti banyak orang ada di kanan dan juga kiri jalur. Singkat cerita, mereka memasuki trek sempit dengan tepian kiri jurang yang dinamakan Jembatan Setan. Di Jembatan Setan ini, punggung Ray itu tiba-tiba berat. Ray ini seperti membawa beban 3 ransel. Akhirnya, mereka berenam terus melanjutkan perjalanan dengan posisi Eriko di depan, disusul oleh Lukman, Sio, Nando, Polan, dan Ray berada di paling belakang atas sweeper. Suasana saat di Jembatan Setan begitu gelap, karena mereka berenam hanya membawa 2 lampu penerangan, yaitu 1 lampu senter dan juga 1 lampu badai. Di tengah jalur Jembatan Setan, Eriko yang posisinya di depan tiba-tiba jatuh menimpa si Lukman, Sio, dan juga si Nando tuh. Ray dan Polan pun langsung kaget bukan main, karena terbawa oleh suasana yang gelap dan juga mencekam. Nah, ternyata di saat mau nolongin keempat temannya itu, 1 senter yang dipegang oleh Eriko itu mati. Akhirnya Ray nyenterin muka teman-temannya sambil bangunin 1 persatu tuh. Senterin lagi, bangunin lagi gitu kan. Senterin lagi, bangun lagi, lepas lagi. Dan ketika Ray bangunin Sio, tiba-tiba dia nunjuk ke muka Ray dan ngomong tuh. Hei sampean, pesan apa sih sampean gawa di gunung iki? Saat itu, Ray keinget pas di stasiun Cirebon, yaitu sosok perempuan ngasih kertas bertuliskan aksara Jawa. Langsunglah si Ray ngambil kertas itu di tas pinggangnya, ya gini gitu kan, dan nunjukin ke arah Sio yang lagi kerasukan itu. Kemudian Sio ngomong lagi, Juput barang iki, ojo di kalau apa sih kadedean ing undak-undakan.
Sampeyan ambil waktu iki ing watu. Ojo di dalam maneh. Gak lama setelah Sio ngomong kayak gitu, tiba-tiba Sio pingsan tak sadarkan diri. Dan setelah 10 menit Sio pingsan, akhirnya Sio sadar. "Re, lo duluan ya di depan," ucap Eriko. Nah, di sini Re itu kaget. "Kenapa kok jadi gue ditunjuk mimpin pendakian ya?" ucap Re dalam hati. Saat itu, Polan langsung bisikin ke arah Re itu. "Udah Re, duluan aja. Tapi jangan angkat kepala lo. Fokus nunduk ke arah jalur aja." Akhirnya, Re langsung bergegas melewati kelima temannya sambil tertatih-tatih. Karena kenapa? Ya tadi, karena beban Re itu seakan-akan lebih berat gitu. Singkat cerita, Re udah berada di posisi paling depan sambil nyenterin jalur yang sempit. Tanpa Re sadari, Re ngangkat kepalanya. Dan tiba-tiba, ada kepulan asap membentuk suatu sosok. Seketika jantung Re tuh berdetak kencang tuh. Gitu kan. Dan karena Eriko yang berada di belakangnya Re, mulutnya itu komat kamit sambil baca-baca doa yang ia bisa. Akhirnya Re beranikan diri untuk terus berjalan melewati sosok kepulan asap itu. Dan ketika melewati kepulan asap itu, tiba-tiba ada suara auman harimau. Di sini Re langsung teriak sambil nunduk tuh, "Ampun bah, ampun bah." Nah, gak lama setelah Re itu teriak, Eriko langsung ngedorong Re dari belakang sebagai kode untuk terus jalan. Akhirnya Re terus berjalan lagi dengan keadaan nunduk sambil ngeliatin jalur. Di tengah perjalanan antara percaya dan gak percaya, di sisi sebelah kanan si Re itu ada sosok wanita yang Re temui di stasiun Cirebon. Dan wanita itu ngomong, Lanjutin aja Le, nggak usah takut. Akhirnya Re udah gak berani lagi liatin ke arah kanan jalur dan kembali melanjutkan perjalanan sambil nunduk. Karena rasa penasaran, Re mencoba ngeliat ke arah kiri. Di situ banyak sosok orang tua dan anak muda dengan pakaian ala kerajaan. Dan di saat bersamaan, kuping kiri Re ngedenger suara bising make bahasa Jawa Kromo. Seperti banyak orang yang lagi ngobrol. Pendakian pada malam itu menuju ke pos Watu Tulis sangatlah berat. Selain penerangannya kurang, kondisi fisik yang sudah lelah, ditambah lagi teror-teror oleh hal-hal gaib. Wis, lengkap sudah lah. Nah, di tengah perjalanan menuju ke pos Watu Tulis, Re ini tiba-tiba berhenti. Karena Eriko narik pundak Re dari belakang. Dan Eriko ini bisikin ke Re dengan pelan tuh. "Re, pecahin cermin yang dibawa sama Sio." "Emang kenapa?" "Udah, pecahin aja," perintah Eriko. Langsunglah Re nyamperin Sio yang ada di belakang Eriko dan langsung narik lengan Sio sambil nyari cermin yang ia bawa. Rupanya cermin tersebut masih ada di genggam tangannya si Sio. Dan di saat itu Re ngerebut cermin tersebut dan tiba-tiba Sio kerasukan lagi sambil nunjuk dan ngerebut cermin yang diambil oleh Re. Dari balik cermin itu terlihat banyak banget sosok. Sosok-sosok tersebut seperti kuntilanak, pocong, makhluk berbadan besar dengan taring yang gede di mulutnya. Dan dari arah barisan depan, Eriko tuh teriak, "Woi Re, cepetan pecahin kacanya." Dengan spontan, Re langsung rebut lagi cermin yang di tangan Sio. Nah, sedangkan Polan langsung ngecekek leher Sio dari arah belakang tuh. Sehingga Sio gak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya, cermin itu pun berhasil Re ambil dan langsung Re buang ke arah jalur. Sehingga cermin itu pecah berantakan. Ketika cermin itu pecah, tiba-tiba Sio kembali pingsan gak sadarkan diri. Seketika situasi tiba-tiba tuh sunyi dan juga hening. Dep, gitu. Mereka berlima terdiam dalam gelapnya malam. Sekitar 15 menit kemudian, Sio ini sadar. Namun keadaannya masih linglung. Dan setelah Sio ini bisa diajak untuk jalannya,
Akhirnya mereka berenam melanjutkan perjalanan menuju ke pos Watu Tulis. Singkat cerita, sampailah mereka di pos Watu Tulis. Ketika sampai di pos Watu Tulis ini, senter yang dipegang oleh Ray tiba-tiba gerak sendiri tuh dan menyoroti bagian gundukan tanah. Seketika tubuh Ray ini seperti ada yang dorong dari belakang dan terhempas ke depan berbarengan dengan senter gitu. Jadi kayak brak gitu kan, mengarah ke gundukan tanah tersebut tuh teman-teman semua. Dan dari balik kuping kanannya si Ray terdengar suara bisikan perempuan. Tandur, banjur, tinggalakan, lebokake ing lemah. Tiba-tiba badan Ray tuh nunduk gitu kan, bruk, sambil lengan kirinya merogoh tas pinggangnya tuh. Dan mengambil kertas pemberian wanita misterius tersebut saat di stasiun Cirebon. Seketika itu juga, Ray langsung pendam kertas itu di gundukan tanah. Gak lama setelah Ray pendam kertas itu, tiba-tiba bagian tanah tersebut bergetar seperti gempa. Brrrr, dan terdengar suara lirih ketawa perempuan. Di saat itu juga, Ray terjatuh ke tanah. Brek. Polan dan Eriko pun langsung nyamperin Ray dan ngomong, "Ayo Ray, kita lanjut jalan lagi. Kita harus sampai di puncak Kenteng Songo malam ini juga," ucap Eriko. Akhirnya mereka berenam melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak Kenteng Songo. Di tengah perjalanan, mereka dihadapkan oleh dua jalur. Satu jalur agak landai dan satu jalur agak terjal. Eriko pun memberikan instruksi untuk ngambil jalur yang landai. Hampir 12 jam lamanya, mereka sampailah di puncak Kenteng Songo. Di sini, Lukman langsung mendirikan 2 tenda. Dan setelah tenda itu sudah berdiri, Lukman langsung membawa masuk Sio dan juga Nando yang sudah kelelahan dan juga kedinginan. Jadi, satu tenda berisi Ray, Polan, dan juga Lukman, sedangkan satu tendanya lagi berisi Eriko, Sio, dan juga Nando. Singkat cerita, pada jam 12 malam, Eriko masuk ke tenda Ray sambil ngomong tuh, "Ray, kita tidurnya gantian ya, harus ada yang jaga malam. Pagi-pagi kita langsung turun." Akhirnya mereka bertiga pun mengiyakan perkataan si Eriko. Dan pada saat bermalam di puncak Kenteng Songo, gak ada kejadian di luar batas nalar, atau bisa dikatakan aman-aman aja tuh teman-teman semua. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Mereka langsung membuat sarapan dan langsung packing. Dan tepat di jam setengah 8, mereka berenam langsung turun menuju ke base camp Wekas. Nah, di saat perjalanan turun itu, mereka melewati tempat mereka lalui semalam. Dan tepat di pos Watu Tulis, mereka berhenti sejenak dan mengingat kejadian akan semalam itu. Dan 5 menit berada di Watu Tulis, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Jembatan Setan. Ketika sampai di Jembatan Setan, mereka ini semua kaget karena jalurnya sempit dan juga curam. Gak kebayang deh kalau semalam salah satu dari mereka itu terperosok ke dalam jurang. Dan singkat cerita teman-teman semua, sampailah mereka di base camp di jam 12 siang. Ternyata Paman Eriko sudah menunggu. Setelah melihat mereka berenam ini datangnya, beliau langsung mengarahkan mereka menuju ke mobil pick up. Akhirnya mereka semua langsung naik ke mobil pick up dan menuju ke rumah Paman Eriko yang berada di Kali Adem. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Paman Eriko di sore hari. Dan di rumah Paman Eriko ini, mereka sempat bercerita satu sama lain tentang keanehan-keanehan saat pendakian ke Gunung Merbabu. Dimulai dari Sio dan Nando. Ketika mereka hilang dan tersesat di dekat trek helipad, ternyata mereka berdua bertemu seorang gadis yang sangat cantik. Di sini, Sio dan Nando berebut mencari simpati gadis tersebut. Dan ternyata, sosok gadis tersebut berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Dan sosok tersebut terbang melesat ke atas dan menghilang. Seng gitu. Di sini, Sio dan Nando panik. Sampai akhirnya,
4 teman lainnya manggil-manggil nama mereka berdua. Pengakuan Shio dan juga Nando sepertinya lama banget mengikuti gadis tersebut gitu. Dan ketika Nando ini menangis selama perjalanan, dia nggak kuat akan sosok makhluk halus ngeliatin ke arahnya terus menerus. Dan sosok tersebut adalah gadis yang dia temui di bawah yang menjadi sosok menyeramkan. Dan Shio mengakui kalau cermin yang dipegang adalah cermin milik gadis tersebut yang tertinggal. Eriko juga menceritakan saat tiba-tiba dia terpental ke arah belakang tuh, yang nindihin Lukman gitu kan, Nando dan lain sebagainya. Ternyata ada sosok berbadan tegap yang mendorongnya sambil mengancam, kita semua nggak boleh turun sebelum tugas Rey mengubur kertas aksara Jawa di Watu Tulis dan harus memecahkan cermin yang dipegang sama si Shio. Makanya Eriko nyuruh Rey untuk jalan di depan. Sekarang versi si Lukman. Ketika Rey mau mimpin rombongan, otomatis kan Rey ngelewatin si Lukman terlebih dahulu ya. Dan di sini Lukman ngeliat tasnya Rey itu atau tas ranselnya si Rey ini ada yang dudukin oleh 2 sosok anak kecil dengan tari yang panjang tuh. Dan si Lukman juga nggak mau diem gitu. Dia juga buka omongan. Dan sosok yang Rey lihat ketika ngelewatin kepulan asap yang dilihat olehnya adalah sosok makhluk halus beraneka ragam gitu. Seperti ya tadi Gondoruo, buta ijo, kuntilanak merah, dan juga kuntilanak hitam. Namun yang Rey lihat adalah sosok orang seperti zaman kerajaan. Orang-orang tersebut memakai kain sarung dan memakai seperti kemben teman-teman semua. Dan Paman Eriko juga memberitahu mereka semua kalau sosok perempuan yang mengikuti Rey sejak turun dari stasiun adalah sosok berpengaruh di Watu Tulis. Kertas tersebut dititipkan ke Rey karena sudah mengincar Rey dari awal. Dan Paman Eriko tidak menjelaskan secara terperinci. Rey ini adalah bukan anak indigo dan bisa menerawang orang-orang gitu. Kejadian seperti ini bisa Rey temui saat masuk ke pegunungan saja. Dan Rey juga nggak pernah mempelajari ilmu-ilmu atau ajian apapun. Yang jelas, semuanya sudah di luar batas nalar dan juga logika. Dan sekali lagi, mohon maaf apabila pengalaman dari Rey ada yang salah. Rey hanya mengingat-ingat saja dengan saksi teman pendakinya yang tersisa. Sementara Eriko sekarang tinggal di Kanada. Nando wafat tahun 1999 karena sakit. Shio wafat karena kecelakaan tunggal. Dan Lukman hingga saat ini, hingga cerita yang gue bawakan ini, Rey nggak mendengar kabar apapun darinya. Dan mungkin itu aja teman-teman semua cerita dari Bang Rey ketika melakukan pendakian ke Gunung Merbabu di tahun 1998 bersama 6 rekannya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya dan buang sisi buruknya, ambil sisi positifnya. Dan ingat, cerita dari Rey ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua ketika melakukan pendakian Gunung Merbabu ataupun pendakian ke gunung manapun. Oke, sekian aja dulu ya pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Gue mau ini lagi ya. Akhirnya, Rey beranikan diri untuk terus berjalan melewati sosok kepulan asap itu. Dan ketika melewati, Baca.